Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Hadi dengan NRP 73. Di sini saya akan mengerjakan workshop satu. Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor satu terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan yang ada di soal. Di sini kita akan login ke user dari yang sebelumnya usernya itu berupa root. Lalu kita akan mendownload link yang sudah disediakan dengan komen wiki. Oke, jadi sebelumnya saya sudah berada di user root, lalu saya login ke user G. Setelah itu kita akan melakukan download link berikut ini dengan menggunakan komen widget. Proses download dari link ini telah berhasil dilakukan dan dengan nama yang tersimpan yaitu WordPress 6.8.1.tar.gz. Nah, bisa dilihat, kita bisa lihat filenya. Nah, di sini terdapat file yang tadi, file atau hasil dari link yang di-download sebelumnya, yaitu WordPress. Nah, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini mahasiswa diinstruksikan untuk mendownload file secara sekaligus, yaitu lebih dari dua, menggunakan text file. Nah, di soal tersebut, mahasiswa diinstruksikan untuk melakukan pendownloadan text file tersebut melalui user root dan direktori home/victory. Karena itu. Nah, setelah pindah direktori, maka kita akan membuat file download.txt sesuai dengan arahan dan di sini dengan tag yang telah disediakan. File tersebut melalui file download.txt dengan komen seperti ini. Nah, kita akan mengecek hasil downloadnya dan terlihat hasil downloadnya sudah terdapat di direktori Confitri, yaitu jumlah dan Drupal. Baik, lanjut ke nomor ketiga. Di nomor tiga ini kita akan mendownload seluruh isi website dengan komen widget dan opsi M. Nah, opsi M ini akan membuat direktori sendiri sesuai dengan host URL dari link tersebut. Oke. Nah, lalu kita bisa melihat hasil dan ternyata berhasil. Di sini terdapat direktori yaitu yang mana itu hasil dari kita download tadi yaitu www.writingbeginner.com dan kita mencoba untuk alih direktori sekarang ke direktori yang baru yaitu yang writing beginner ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori yang baru yaitu direktori www.writingbeginner.com. Oke. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita akan mendownload URL lagi
tentunya dengan komen yang sama yaitu widget. Nah, tapi dengan opsi yang berbeda yaitu C. Nah, opsi C sendiri memungkinkan pengguna untuk mendownload dari hasil download sebelumnya. Jika hasil download sebelumnya itu belum full atau sebagian, semisal masih 50%, 20%, atau bahkan mungkin 1%, itu dapat di-download kembali dan itu tidak mengulang dari awal, tapi melanjutkan dari sebelumnya atau terakhir kali di-download itu sudah berapa persen. Oke, lanjutan tersebut kita akan download. Dari yang saya sudah sebenarnya sudah paling sudah coba untuk menggunakan kali sekali kita memberikan di 35 dan kita ulangi lagi prosesnya. Oke, akan dari 35. Oke, kita stop lagi dan kita jalankan lagi. Maka dari seperti semula. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini kita akan mendownload link yang sama seperti nomor sebelumnya, tetapi dengan perbedaan yaitu terdapat di opsinya. Nah, untuk nomor 5 ini menggunakan opsi nol kapital, yang mana fungsinya itu memberikan nama file yang kita download dengan nama yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, di sini kita akan mendownload link ini dengan mengganti namanya dengan nama new strip line, strip Linux, strip testing, strip AMD 64. Oke, kita cari dulu. Oke, nah download proses download sudah selesai. Kita akan mengeceknya apakah terdapat. Nah, di sini terdapat file atau directory mungkin yang tadi kita download ya, yaitu ini Linux testing MDC. Menandakan download tersebut telah berhasil dengan perubahan nama dengan nama yang sudah kita setting sebelumnya. Baik, lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 6 di workshop satu ini. Nah, di sini kita akan mendownload URL yang sama lagi seperti nomor sebelum-sebelumnya, tapi dengan perbedaan yaitu di opsinya. Nah, untuk nomor ini kita menggunakan opsi P kapital, di mana itu akan membuat kita bisa merubah lokasi file yang di-download tersebut. Jadi, lokasi file yang kita download bisa jadi berbeda dengan direktori saat ini. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah membuat direktori sesuai dengan yang diinstruksikan, yaitu direktori new download dan di direktori home/fitri. Nah, lalu saya memeriksanya lagi dan ternyata sudah ada new download. Lalu kita akan download URL ini dan kita akan mengeceknya di ls new download ini apakah ada atau tidak. Oke, menurut saya sekarang kita akan mengecek direktori new download apakah terdapat file yang terbuka ini. Kita akan- Hmm.
Di sini terdapat file yang saya baru download dan itu menunjukkan bahwa konten tersebut yaitu widget minta telah berhasil. Baik, lanjut untuk latihannya. Di latihan kali ini, mahasiswa diinstruksikan untuk mendownload Webmin. Nah, di sini saya sudah merangkum langkah-langkah yang diperlukan untuk menginstal Webmin sampai bisa mengaksesnya. Maaf karena sebelumnya tidak di-share layarnya. Nah, jadi saya ulang saja. Nah, di sini saya sudah merangkum langkah-langkah yang diperlukan untuk mendownload Webmin sampai bisa mengaksesnya melalui browser. Nah, langkah pertama tadi saya mendownload dependensi yang diperlukan menggunakan komen sudo apt install dengan opsi Y, lalu ini, dan ini hasilnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengunduh dan menambahkan kunci GPG Webmin. Oke, menggunakan komen yang sudah saya sertakan ini. Maaf sebelumnya ada kesalahan, saya akan kembali setelah kesalahan ini diperbaiki. Baik, terjadi kesalahan ternyata untuk komen apateki ini sudah tidak digunakan karena terlalu kuno. Nah, untuk memperbaiki itu saya sudah membuat struktur baru untuk langkah-langkah mendownload sampai mendownload Webmin sampai bisa login. Nah, di sini saya membuat directory untuk kunci GBG dengan komen seperti ini. Lalu kita akan mengunduh dan menyimpan kunci GBG tersebut menggunakan komen yang sudah saya ini siapkan. Lalu kita akan menambahkan repository Webmin-nya. Nah, sekarang kita akan memperbarui paket lagi. Sekarang kita akan menginstal Webmin-nya. Sebelumnya ada kesalahan, saya akan kembali setelah menyelesaikan kesalahan ini. Nah, baik, melanjutkan yang tadi. Jadi masalah yang saya hadapi sebelumnya yaitu di komen sebelumnya saya menggunakan komen ESA, yang mana komen ESA ini harus di running menggunakan user root. Nah, sedangkan saya
sendiri tidak pernah menyeting password untuk root. Nah, jadi setelah saya mencari tahu, eh, saya menggunakan komen sudo titik slash webmin sudo titik slash webmin setup repo.sh. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Jadi komen sudo dot slash webmin setup repo.sh ini untuk menyiapkan repositori atau merilis repositori agar bisa menginstal webmin. Nah, setelah setelah berhasil untuk mengeksekusi komen ini, maka kita akan melanjutkan ke komen selanjutnya yaitu apt get install. Seperti yang diinstruksikan dari hasil eksekusi komen sudo ini. Nah, karena tidak bisa, maka saya menambahkan komen sudo di sini. Lalu proses pendownloadan webmin atau proses penginstalan webmin berjalan seperti yang bisa dilihat. Nah, setelah itu saya akan merilis atau melakukan login di web browser. Nah, eh, sebelumnya akan saya tunjukkan. Nah, saat pertama kali saya mengakses di web browser, itu terjadi kendala eh, adanya pesan error berupa peringatan bahwa unable to connected atau tidak bisa berkonek atau tidak bisa mengkoneksi. Nah, lalu lalu ketika saya mencoba lagi, maka seperti ini hasilnya. Memang bukan seperti ini hasilnya, tapi yang keluar adalah pesan peringatan, yaitu bahwa ketika ini diteruskan ke linknya, itu akan itu memiliki resiko. Nah, lalu ketika klik saya tetap abaikan dan lanjut ke linknya tersebut, maka muncullah halaman untuk kita login. Nah, karena loginnya sebagai root, saya mau tidak mau harus setting password untuk root. Nah, di sini saya sudah menyeting password untuk root, jadi seperti ini. Lalu saya sudah lalu saya ketikkan untuk username-nya root dan untuk passwordnya yaitu password root itu sendiri. Nah, setelah itu saya berhasil untuk login di di web server web browser webmin ini. Sekian untuk latihannya.